Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang ketemu lagi sama Ala Betawi dalam program Koneksi Kongko Silaturahmi. Mudah-mudahan kali ini ada pembahasan yang cukup menarik yang bikin kita jadi seger. Oke? Kita ikuti nih, Bang Jamil. Ya. Cerita apa nih kira-kira yang lagi rame nih sekarang? Ini cerita yang berkaitan dengan reshuffle kabinet yang kemarin dilakukan sama Pak Jokowi. Oh, presiden kita. Iya. Iya. Oh, bukan presiden kita. Hah? Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Kalau presiden kita Berarti kita doang berempat ya? Iya. Marah ntar orang lain. Iya benar. Jadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah. Bapak Dr. Insinyur Haji Joko Widodo. Oh, makanya kalau Mantap. ngomong jangan sedikit, yang rada banyakan dikit ya. Ya. Gitu. Ayo lanjut. Jadi kemarin itu kan ada dua menteri baru. Iya. Yang satu ini yang kita mau bahas, Pak Zulkifli Hasan, dia jadi Menteri Perdagangan. Beliau ini sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Iya. Biar supaya cepet saya bacain aja ya. Iya, oke. Hari pertama jadi Mendak, Zulkifli Hasan sok saat kunjungi pasar. Alhamdulillah. Emang apa alhamdulillah orang lagi sok. Ya alhamdulillah dia kagak sakit jantung. Tapi kalau gue pikir-pikir bener juga. Iya. Persoalannya kalau emang dia sampai sakit jantung, Terus dia sok. Ya dia sok. Yang repot Menteri Kesehatan. Iya, mana Menteri Kesehatan kagak di reshuffle kemarin. Yang ngurusin BPJS aja puyeng. Untuk ngurusin dia. Iya makanya lanjut. Gitu ya. Jakarta Kompas.com. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku sok lantaran mengetahui hampir semua harga bahan pokok alias bapok naik. Aduh. Hampir semua naik. Iya, hampir semua naik. Baru paham dia. Enggak aja itu dia. Kan baru jadi menteri. Iya. Baru dia. Hal itu dia ungkapkan saat mengunjungi pasar Cibubur di hari pertama menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Itu baru satu pasar Cibubur, udah sok. Iya. Kalau semua pasar sok. Waduh. Bagus itu. Iya. Pas baru diganti dia jadi menteri, dia langsung turun. Iya. Bagus. Di sini lagi persoalannya ada baru pasar Cibubur. Iya. Coba kalau udah pasar yang pakai hari. Iya. Waduh. Dari mulai dari Minggu sampai hari Pasar Minggu. Iya, pasar Sabtu. Minggu. Iya. Pasar Senin, Ya. pasar Jumat, Lah pasar puyengnya seminggu dia. satu pasar sok. Iya. Kalau dia habis dari pasar Minggu ke pasar Senin. Sampai pasar Sabtu. Iya. Lah kan sopnya dia seminggu. Iya. Lah iya. Bener-bener anu itu Menteri Kesehatan kesian. Makanya. Saya terus terang sok juga karena tadi pembelinya ngeluh, yang dagang ngeluh, dan itu kita tadi lihat langsung akibat harga kebutuhan bahan pokok hampir semua naik. Hanya beras yang tidak naik, ujarnya di pasar Cibubur. Jadi kalau yang dagang ngeluh, yang beli ngeluh, Yang nonton. maksudnya itu kan itu rakyat semua tuh ya, yang dagang rakyat, yang beli rakyat itu kan udah ketahuan pada ngeluh. Berarti Dia kan- menyebut Iya. harga cabai rawit merah naik hampir 20-30%. Dari 80.000 per kilogram jadi 100.000 hingga 110.000 per kilogram. Begitu cabai merah keriting yang juga naik jadi 95.000 per kilogram. Kalau cabai merah keriting dia naik wajar, Wi. Wajar. Masalah sekarang orang mau bikin keriting rada-rada susah di salon. Oh, biaya salon. Biaya salon rada mahalan dikit. Kalau rebonding dibikin luris emang murah. Ya, itu. Jadi rada wajar sedikit. Cuman kalau emang persoalan cabai merah aja dia udah puyeng, cabai naik udah puyeng, gimana yang lain? Ada nggak itu yang lain lagi? Ya banyak. Oh, banyak. Jadi selain harga cabai, Mm-mm. harga telur naik juga. Ya. Jadi kan tadi dia udah bilang tuh, Iya. semua bahan pokok hampir semuanya naik kecuali beras. beras. Iya, berarti kan Oh, yang kagak. bagaimana? Di sini kalau gua pikir nih, gua garis bawain Iya. itu, Wi. Dia kan namanya, kalau namanya menteri, apalagi sebelum jadi menteri kan dia memang orang ketua partai. Iya. Berarti orang sedikit punya dong. Udah bukan sedikit punya, Iya. banyak punya kan ketua Sedikit partai. susahnya. Oh, sedikit susahnya. Iya, iya. punyanya banyak gitu.
kalau dia kagak tahu apa dia kaget sama masalah harga wajar. Wajar. Dia nggak pernah belanja, Pak. Oh, iya. Yang belanja kan pembantunya. Ini udah duit doang ya? Iya, Yam. Ini duit habisin sekarang, besok saya cari lagi. Iya Kan gitu. Iya kan? Ini cuma begitu doang. Ketua umum partai. Apalagi sekarang udah jadi menteri. Iya. kan? Anggaran-anggaran yang tak terduga ada. Ada. Ini wajar kalau dia sok ya? Wajar. Tuh, Wajar. makanya jadi kalau soal apa namanya? Harga-harga yang mahal itu dia kagak tahu. Dia baru tahu setelah sekarang dia jadi menteri. Wajar. Wajar. Makanya kalau menurut gua nih, kalau mau ngangkat menteri jangan orang-orang kaya. Lah, kok gitu? Lah orang susah kan tahu emang harga apa aja yang dia susah. Jadi begitu kunjungan, dia kagak kaget harga mau naik berapa, kita kagak kaget. Enggak kagak takut shock. Iya. Enggak takut shock sama penyakit jantung. Kan dia udah banyak banget penyakitnya. Dia ngerebutin diri kesehatan ya? Lah iya. Emang gimana dia mau shock orang membanyakan dia sakitnya? Iya kan? Tapi bakalan beres ya tuh kalau menteri. Kalau menterinya berangkat. Kalau menteri jadi dari orang susah, ya kagak wi. Lalu gimana mau beres orang susah? Apa nyelip? Ya orang susah kagak bakalan beres. Iya bener. Kadang-kadang kan kita juga ngelihat nih ya. Wah kalau orang susah makan dia tahu nih penderitaan rakyat nih kan gitu ya. Jadi kita contohnya pemilihan RW dah, pemilihan RT kan gitu kan. Kita lihat dia orangnya rajin sembahyang gitu kan. Bener dah menurut kita gitu kan. Jadi mendingan dia aja nih kita angkat nih. Jadi dia tahu nih penderitaan warganya. Karena berangkat dari orang yang susah. Sama-sama susah. Iya. Iya. Jadi simpati dan empatinya tinggi. Iya kan? Tapi begitu kita dukung, terus jadi iya. Urusan masalah sembako aja. Iya. Bansos itu saudaranya semua yang dapat. Kalau yang gua tahu nggak begitu Mi. Maksudnya? Yang gua tahu nggak begitu giliran ada yang namanya bantuan dari pemerintah, dia berubah bansos lah ya gitu. Itu pertama yang deket dulu sama dia. Yang dekat. Iya, sila-sila kalau yang dekat kan itu di family. Iya. Ya kan urutan darah. Iya. Ini anaknya Encang, ini anaknya Encing, ini anaknya si Anu. Ya saudara jangan lupa tadi saudara-saudaranya dulu, baru sisanya buat orang lain. Itu kalau ada sisanya. Sama. Ya, tapi bener itu. Iya. Menurut agama bener. Iya. Kalau Yang terdekat. Terdekat dulu. Adek. Saudara dulu kita benain. Iya. Enggak, ini permasalahannya kan kalau kita mau sedekah. Iya. Ini kan dia bukan mau sedekah, Bansos. dia bagian ngatur. Iya. Bagian ngatur. Iya. Ya kan dia dipercaya Sama sama pemerintah buat ngurusin warga lu yang miskin. Kan yang miskin bukan saudara dia semua. iya. Jadi kalau bicara sedekah dia pribadi, ya. Tapi ini kan sedekah negara gitu kan. Iya, masalah iya sedekah. Sedekah. Negara. Sedekah juga gitu. Makanya dia pilih orang yang dekat. Jadi ya makan gimana aja caranya kita melain keluarga makan. Iya. Itu kan sistem. Ya mudah-mudahan ada lagi sistem yang lebih jahat lagi dari itu kan. Ya kalau ada kita terap sama-sama gitu. Terus kan karena dia sok nih, kan paling nggak sebagai seorang pejabat publik ya, yang memang punya kewajiban untuk mesejahterakan rakyatnya kan gitu kan, berkaitan dengan jabatan yang diemban. Jadi kalau dia berbicara Menteri Perdagangan, tentu kan bagaimana keluhan masyarakat yang harga bahan pokok mahal bisa nggak mahal sehingga tidak membebani masyarakat, ya kan? Berarti kan harus ada langkah strategis. Nah ini kita mau lihat langkah strategis yang dia lakukan apa? Setelah dia jadi menteri, dia lihat harga tinggi dan dia shock gitu kan? Iya, tapi ada nggak tuh? Ada. Ya. Nah ini makanya. Duh, strategis banget. Belum. Dia Oleh lagi- sebab dia lagi itu, nyari. lanjut dia melihat harga bahan pokok yang hampir semua naik, dia mengatakan harus bekerja cepat. Wah, jadi Yang ingat bekerja cepat. dia, jadi ingat JK lebih Oh. cepat, lebih Oh, baik. iya. Ia mengaku akan mengajak kementerian lain untuk bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga. Nah, ini masalahnya. Dia mau nggak dikasih kerjasama? Iya, bisa aja kan menteri yang lain begitu dia dengar dia shock juga. Iya. Jadi begitu sini kita berbicara masalah cabai. Set urusan gua lagi banyak banget katanya. Ini yang jadi masalah nih gitu kan. Kenapa dia harus mengambil dan mengajak menteri-menteri lain? Iya, karena urusan ini kan bukan Kemendak saja, makanya dia akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian
atau masalah cabai ke Kementerian Pertanian. Kita harus kerja cepat pungkasnya. Nah, berbicara masalah Menteri Pertanian saja, itu kan sekarang lagi pusing dia dengan mafia bibit. Iya, pupuk. Gitu. Iya, pupuk. Terus bagaimana mau diajak ke ongkok? Ada juga jeleknya ntar, kalau barang-barang tetap nggak terkendali, iya. Ya jangan salahin gua udah ajak menteri-menteri yang lain. Menterinya ogah gitu kan? Iya. Dia ngebet istilahnya. Iya, itu dia makanya sebenarnya sih dia juga bukan kagak mau diajak. Bukan kagak mau ya sebenarnya, kayak menteri apa dah katakanlah pertanian. Bukan dia kagak mau. Jadi tadi kan dikata bilang dia aja lagi puyeng ngurusin lagi pupuk. urusan Ya kan ngurusin bibit-bibit yang supaya petani ini bisa nanam. Ini kadang-kadang bibit udah murah, pupuknya mahal. Nanam doang. Tagilan nanam doang dikakin pupuk kan tuh cabai dikit penghasilannya. Iya, penghasilan dikit. Ya, mungkin tadi kan dibilang apa? Pedagangnya ngeluh. Pembelinya ngeluh. Ya pedagang itu beli sama siapa? Mau petani kan? Petani juga ngeluh. Ngeluhnya karena urusan pupuk. Iya. Nah, sekarang bagaimana menterinya kita lagi mau diajak sama menteri perdagangan? Dia lagi bingung juga. Dia lagi bingung juga gitu. Semuanya ngeluh, nggak ada yang nggak ngeluh. Gimana? Yang kagak ngeluh kita doang berempat. Itu doang. Iya kan? Gua ngeluh Bang, ngeluh sama menteri yang begitu. Jadi kalau urusan rakyat suruh kumpul rada susah. Tapi urusan koalisi gitu kan, itu cepet banget itu. Karena bicara koalisi, bicara bagi-bagi kekuasaan kan begitu. Urusan rakyat menderita, urusan elu, ngapa gua? Lu bagi lu gitu. Jadi emang repotnya di situ, men. Itu dari dulu perasaan gua persoalan itu doang. Jadi instansi ini sama instansi ini, ya kan kalau dia bagus banget nih, nggak mungkin dia sendiri. Pasti ada dukungan dari yang lain. Ya seperti tadi dan nih sekarang Menteri Perdagangan lagi kerepotan, minta bantuannya dari menteri-menteri yang lain yang berkaitan dengan persoalan dagang. Kan gitu. Namanya sinergi kan. Iya gitu. Itu jadi yang bagus dia nih. Ntarnya dia kagak tahu dibantu sama si A si B. Atau bukannya kagak tahu, dia kagak bilangin gue bisa kayak gini lantaran dibantuin sama dia. Enggak, gue bisa bagus begitu karena gue hebat. Nah, bisa buat nyapres. Iya kan? Makanya dari kemarin saya bilang ganti saya yang mimpin. Jadi apaan? Itu kan dia bilang begitu nantinya kalau dia bisa mengatasi persoalan ini. Padahal dia kagak dia sendiri, dia minta tolong sama si Anu. Ya kan? Begitu juga mereka semua yang ada di situ, kalau bukan kita yang bantu nih berempat, nggak bakalan jadi rame. Iya. Coba kalau kita yang bantu kayak gini, kita ngomong banyak banget begini. Yang penting dalam kata-kata, istilahnya tahap-tahap yang persoalan kita bantunya supaya rakyat tahu, ya bahwa semuanya kerja sebenarnya. Bukan dia pada diem, dia juga emang pikirin banget rakyat susahnya kayak apa tahu. Dia pengen banget yang namanya rakyat beli cabai murah, ya kan? Dia pengen banget juga yang namanya rakyat mau ngapa kagak susah. Pengen begitu dia sebenarnya. Pengen dia begitu. Pengen begitu. Jadi kalau misalnya ternyata memang harga sembako apa bahan pokok masih mahal, kita kudu maklum karena niatnya mah dia udah baik. Iya. Ambil contoh kasus, ya kan tadi nih kita bicara petani. Telur naik juga. Belum kita bicara ikan. Itu hubungannya itu kan dengan Menteri Kelautan dan Menteri Peternakan ya kan? Iya. Karena Menteri Kelautan lagi bingung juga, buset ikan kita lagi dicolongin mulu ini gitu. Gue lagi sibuk ngurusin itu, iya kan? Iya. Jadi rakyat juga diajak tahu sama kita nih, sama kita berdua diajak tahu. Jadi persoalan itu bukan persoalan mudah. Persoalan kita semua. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan kerja kolektif. Jadi bagaimana masing-masing pucuk pimpinan nih dia mau bekerja sama, ya kan? Itu bukan semata-mata hanya membicarakan masalah kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan. Harusnya. Iya, jadi punya tanggung jawab bersama gitu kan sebagai kapasitas yang dia punya untuk memajukan bangsa dan negara sehingga rakyatnya hidup makmur. Betul. Ya kalau emang yang demen calon Anda capres saja. Tapi ente mesti jadi ketua umum dulu, ya kan? Ketua umum partai itu apa kan gitu misalnya. Dan aku yakin kalau ente jadi ketua umum partai dua apa, aku pasti menang. Karena apa? Karena masyarakat kita sekarang mayoritas dua apa, iya, udah dua apa, suruh mikirin utang negara lagi. Aduh, jadi gimana nih? Gimana lanjutannya? Jadi kalau gue pikir gini, gue pikir Menteri Perdagangan ini dia baru dijadiin sekarang nih, ya terus diturun itu udah bagus. Dia nggantiin seseorang itu.
kan dia kemarin juga yang diturunin juga emang puyengnya udah kayak tahu, udah kebina-bina bener dia. Namun kalau kita belah ini palanya, mamanya kayak itu buatan Jepang itu kita belah kita liatin, udah pada kotlet semua ini. Iya, untung aja buatan yang kuasa kita gini kayak gini masih bagus namanya cara berpikirnya. Nah sekarang yang baru nih, ayo udah kita jalanin. Jangan pada nyalain orang. Kita doain semoga dia bisa beres. Pembenahan yang dia maksud tadi itu bisa tercapai. Amin. Rakyat juga enggak sampai susah-susah amat. Kalau emang susah lagi ya biasa itu mah. Ya kan? Ya emang kita udah biasa susah mah. Iya, kalau kita nih namanya kalau orang-orang kayak kita nih susah, kita nggak takut. Karena udah biasa. Nah yang susah takut dia pada. Lo pengen tahu dia susah. Ada apa? Harga segitu sok. Sok. Ya. Kita mah kagak. Tiap hari kita kejedot biasa aja. Pemerintah bilang kata gini, pokoknya besok gua naikin. Ramenya ntaran doang, 2 hari doang. Tapi tetap juga rakyat menganggap gini, dia beli juga, gas besok naik. Lu taikin. Gua beli lagi, orang gua butuh. Tapi kalau kita kagak beli, kita kagak masak. Iya. BBM naik. Alipun kepaksa. Iya. Itu masih kuat. Gua pengen banget besok ditaikin lagi. Apa yang ditaikin lagi? Iya. Tahu ditaikin lagi, kalau kita kagak beli kita beli. Orang kita banyak duitnya, negara duitnya kagak. Habis dia kumpulin banyak-banyak kagak ada. Kan berarti kagak ada duitnya. Kalau mau banyak. Kalau dia kumpulin terus ada, dia kagak ngutang. Itu dia makanya kalau dia kagak ada kan dia ngutang. Kalau kita mah orang banyak. Iya, banyak catatannya di warung. Oke. Jadi kayaknya kalau pembahasan sekarang nih, menurut gua mah ya kita doain aja. Kita doain aja menteri yang baru ini bisa bisa kerja yang baik, sesuai apa yang diinginkan. Dia sudah tahu persoalan susahnya masyarakat. Nah, gitu. Dan juga masyarakat juga jangan a priori jangan terlalu banget sangka pada orang yang lagi kerja. Malah yang kita doain supaya dia bisa gampang urusannya. Kayaknya sampai situ nih kayaknya nih. Semoga Pak Zulkifli Hasan nonton juga nih sehingga dia bisa bantu Sakrep dan semua menteri perdagangan, pegawai menteri perdagangan, Sakrep ala Betawi gitu. Ya, gua rasa sih bukan dia doang nih. Ke partainya juga dia pasti dia nonton ini. Iya. Pasti kan. Seluruh anggota Partai Pansa Indonesia Sakrep ala Betawi. Buset. Ya kan membantu mendoakan juga dengan dia Sakrep. Saling mendoakan. Yang jelas mah kayaknya sampai di sini dulu nih. Karena kita juga sudah saling kita percayain dia, kita udah saling doain satu sama lain, iya kan? Yang jelas supaya Indonesia sejahtera. Ya kan itu aja dah. Sekarang sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan di lain waktu koneksi kita ini akan berlanjut. Mungkin dengan ada lagi cerita-cerita yang baru. Yang lebih menarik. Ya, lebih menarik lagi tentunya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.